Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ketiga ini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem informasi akuntansi ya. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai pentingnya dilakukan analisa dan peranan dari teknologi informasi itu sendiri. Nah, di dalam perkembangan teknologi informasi ya, untuk saat ini ya, sangat memberikan banyak kemudahan ya dalam proses kegiatan bisnis ya. Terutama di sini yang saya bahas mengenai sistem informasi itu sendiri dalam penggunaan sistem komputer ya. Nah, di sini manfaat dari sistem komputer itu sendiri bagi sistem informasi akan menghasilkan informasi yang sangat cepat ya, kemudian tepat waktu, relevan dan akurat ya. Nah, dalam perkembangan teknologi ya, ada juga akan mempengaruhi mempengaruhi dunia bisnis, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan pemerintahan ya. Nah, di sini dengan adanya kemajuan teknologi informasi akan memberi pengaruh yang signifikan pada perkembangan akuntansi ya. Adapun perubahan proses akuntansi ya, terutama di dalam proses audit ya. Mengapa di dalam proses audit sistem informasi akuntansi perlu dilakukan? Nah, di sini adalah tujuannya untuk menghasilkan laporan keuangan ya. Nah, yang mana di dalam proses audit itu akan memfasilitasi ya, terutama pendekatan di dalam audit berbasis komputer ya. Nah, seorang akuntan merupakan profesi ya yang aktivitasnya banyak sekali berhubungan dengan teknologi informasi ya. Nah, perkembangan sistem informasi ya dan proses audit sebagai akibat dengan adanya kemajuan teknologi informasi ya, perkembangan akuntansi akan memberikan peluang bagi seorang akuntan ya. Nah, pada dasarnya di dalam siklus akuntansi ya, di dalam siklus akuntansi itu baik dilakukan berbasis secara manual maupun berbasis komputer. Nah, di dalam berbasis manual ini artinya dalam aktivitas harus dilakukan ya. Kenapa? Tujuannya untuk menghasilkan laporan, terutama laporan keuangan ya. Nah, di dalam laporan keuangan itu biasanya tidak bisa diedit ya, ataupun dihapus. Nah, di dalam sistem berbasis komputer ya, komputer itu bisa mengubah aktivitas di dalam sistem informasi akuntansi itu tersendiri ya. Nah, di sini adapun dampak dari teknologi itu tersendiri ya, terutama kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi tersendiri ya melingkupi unit usaha mulai dari usaha kecil sampai usaha menengah, nasional, multinasional. Ini akan memberi dampak ya, dampak teknologi informasi terhadap akuntansi itu tersendiri ya. Terutama kalau kita sudah berbasis komputer ya, akan banyak sekali dampak-dampak yang terjadi ya di dalam usaha bisnis ya,
terutama yang mempengaruhi adalah perkembangan ilmu akuntansi ya, dengan adanya teknologi informasi ini. Menurut si Marshall ya, si Marshall ini ada tiga audit yang harus dilakukan ya, terutama audit di sekitar komputer itu sendiri, audit melalui komputer itu tersendiri, dan audit berbantuan komputer. Jadi menurut si Marshall itu ada tiga ya audit ya. Nah, nah di sini kenapa di dalam teknologi itu tersendiri, di dalam sistem informasi menjadikan pekerjaan itu lebih mudah ya. Lebih mudah itu terutama dari segi manfaat ya. Nah, dari segi manfaat itu di dalam pengolahan data transaksi ya. Nah, transaksi ekonomi ya. Nah, di sini mulai dari inputan yang dilakukan oleh si user ya, kemudian diproses ya ke dalam sebuah komputer sehingga menjadilah suatu laporan keuangan di dalam perusahaan tersendiri ya. Nah, dan yang kedua adalah menambah produktivitas ya, menambah produktivitas artinya dengan adanya teknologi informasi ya, produk yang dihasilkan itu biasanya terutama dalam income ya. Nah, di dalam perusahaan itu pasti mengejar income ya, income di dalam perusahaan tersebut lebih produktif ya. Nah, yang ketiga adalah mempertinggi efektivitas. Ya, nah, efektivitas ini banyak sekali ya. Di dalam sistem informasi akuntansi, efek-efek yang dilakukan itu banyak sekali. Misalnya efek dari menggunakan sistem informasi berbasis komputer itu tersendiri, kemudian efek dari berbasis manual tersebut ada juga ya. Nah, di sini mengapa teknologi informasi sangat penting ya dilakukan untuk sistem informasi akuntansi ya. Sekarang ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan berbasis komputer dalam laporan keuangan mereka yang ada di perusahaan ya. Nah, kira-kira itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kurang jelas materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.